Ya, oke, perhatikan slide di atas. Untuk yang kalian sebentar catat ini ya. Itu. Apa itu teks deskripsi? Bisa dilihat di atas ya? Bisa dilihat? Ya kayaknya jelas sekali tulisannya itu. Slide yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Sambil menulis saya absensi dulu ya. Slide yang ketiga, struktur teks deskripsi. Slide keempat, ya oke, kita mulai dari yang pertama ya. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Artinya pada saat kalian menulis sebuah karangan teks deskripsi di sini, buatlah karangan teks tersebut seolah-olah hidup dan orang yang membaca dan mendengar teks tersebut ikut merasakan tentang benda atau objek yang pernah kalian lihat atau kunjungi secara langsung. Sekarang ciri-ciri. Ciri-cirinya di sini artinya menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Kedua, menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera dan membuat pembaca atau pendengar merasakan, mengalami sendiri. Jadi kita membuat sebuah karangan harus sejelas mungkin dengan menggunakan panca indera seperti mata, telinga, maupun mulut ataupun hidung. Sekarang struktur teks deskripsi. Yang pertama jelas ada dikatakan dengan judul. Sebelum kita mengarang, alangkah baiknya kita angkat judul apa yang cocok yang saya mau angkat untuk menjadi sebuah karangan teks deskripsi. Yang kemudian ada dikatakan deskripsi umum berisi pemaparan gambaran umum
tentang objek, artinya kita memaparkan objek tersebut secara umumnya dulu. Kemudian ada dikatakan dengan deskripsi bagian. Kalau tes deskripsi bagian di sini kita memaparkan secara terperinci, artinya benda itu saja yang kamu jelaskan, tidak ada yang melibatkan lagi benda-benda lain atau objek apa yang pernah kamu kunjungi. Kemudian setelah kalian susun sebuah teks deskripsi tersebut, ada dikatakan dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa setelah kita mengarang sebuah teks deskripsi? Berikutnya ada dikatakan dengan kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan di sini yang dipakai adalah kosakata denotatif, yakni kata yang diujarkan dengan maksud apa adanya. Artinya kata-kata yang dilontarkan itu mempunyai arti yang sebenarnya. Kalau kosakata konotatif, yakni kata yang diujarkan dengan maksud tambahan atau maksud selain makna asli tersebut, artinya dia menggunakan bahasa hiasan. Contohnya di sini, Pak Ali memiliki 2 ekor kambing hitam di peternakannya. Itu termasuk denotatif karena kambing itu rata-rata berwarna hitam. Yang kedua, dia selalu menjadi kambing hitam. Pasti dalam pikiran kalian, apa yang dimaksud orang kambing hitam? Itu kalau kambing hitam artinya orang yang selalu mengadu domba. Itu dia mempunyai makna konotatif karena dia mempunyai kata hiasan. Ada pertanyaan? Oke, berarti sudah pintar semua ya. Sekarang coba keluarkan itu benda kesayangan kalian. Saya akan bagi LKPD-nya. Bagaimana LKPD-nya, sudah ada semua di tangannya? Ya. Sekarang keluarkan benda kesayangan tersebut. Sudah ada semua di depannya? Coba angkat, saya mau lihat. Apa itu benda kesayangannya? Oh iya, rata-rata Al-Quran ya. Kalau ada yang sama dalam satu kelompoknya, kalian bisa berdiskusi. Sebelum kita mulai membuat sebuah karangan, alangkah kita breaking dulu. Sampai bisa memimpin speakingnya itu. Silakan Wardah. Berdiri. Satu, dua, tiga. Alam sam sam, alam sam sam, gole 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 gole. Sam sam sam, alam sam sam, alam sam sam, gole 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 gole. Sam sam sam, alam sam sam, alam sam sam, gole 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 gole. Sam sam sam, alam sam sam, alam sam sam, gole 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 gole. Sam sam sam, alam sam sam, alam sam sam, gole 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 gole. Tepuk tangan silakan. Pada
semua ya? Nah, kita lanjut ke materi yang tadi Bu katakan. Keluarkan benda kesayangannya, kemudian amati baik-baik itu benda kesayangannya, perhatikan, baru kita tulis apa ciri-ciri benda kesayangan tersebut dan apa keistimewanya. 3 saja ciri-ciri kita sebutkan. Saya kasih waktu 3 menit. Oke ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang coba kelompok 1. Sebutkan ciri-cirinya. Maju ke sini. Karena kabarnya enggak sampai kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri benda: beroda 2, sedikit pendek, warnanya hitam, memiliki stiker berwarna biru merah dan bertuliskan Miomet finger merek Yamaha dan berwarna hitam. Keistimewaannya dapat digunakan untuk mengangkut galon, memiliki jarak tempuh yang jauh. Karangan deskripsi. Ya oke, tadi itu kalau saya perhatikan cirinya adalah masalah motor. Kenapa tidak bawa sini motornya? Ciri-cirinya berarti dia sudah perhatikan teman di rumahnya. Nah sekarang kelompok 3. Pada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mifa dari 7B. Pada dirinya saya di sini, saya ingin menceritakan sedikit karangan tentang benda kesayangan saya, yaitu botol air minum. Nah, ciri-cirinya ada 3. 1. Mempunyai ruangan bagian dalamnya untuk menyimpan air. 2. Memiliki gantungan 4 berbentuk tabung. 3. Memiliki tutup dan sedotan terbuat dari plastik. Nah, ada juga teks deskripsinya. Ya oke, ciri-ciri yang disebut. Nah bukan karangan teks deskripsi. Ngerti ya maksudnya nih? Ya, Bu. Nah sekarang kelompok 4. Cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan ciri-ciri benda kesayangan saya. Benda kesayangan saya adalah buku. Ciri-ciri dari buku adalah: 1. Berbentuk segi panjang. 2. Di dalamnya terdapat gambaran-gambaran kertas. 3. Memiliki sudut yang berbeda-beda. Keistimewaannya adalah kita bisa memakainya untuk menulis dan juga membaca. Berarti
Benda kesayangannya apa, Nopal? Oh iya, sebuah buku. Rata-rata di sini semua punya buku nih. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 2. Ciri-ciri benda botol. 1. Memiliki tutup atau sedotan. 2. Memiliki ruang dalam untuk mengisi air. 3. Berbentuk tabung. Oke. Ciri-cirinya adalah botol air minum. Siapa yang bawa di sini botol air minum? Oh, iya. Dari ciri tersebut dan istimewanya, kalian sekarang bisa angkat menjadi sebuah karangan. Itu poin pertama tadi, membuat sebuah karangan teks deskripsi yang sederhana. Sekarang silahkan kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Tapi kan baik-baik benda kesayangannya. Hah? Diperhatikan baik-baik itu benda kesayangannya. Kalau dia tanya, mau kita uraikan dalam bentuk karangan kak, karangan deskripsi, sejelas mungkin, sedetail mungkin harapkan.
Oke, sudah selesai? Ya, coba kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil karangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa sebelum lanjutin temannya, kalau bagus itu karangan temannya, beri jempol 2. Berapa? 2. Itu berarti bagus. Kalau kamu rasa kurang bagus, berarti 1. Dan memang tidak bagus, paham itu? Mendeskripsikan benda kesayangan. Benda kesayangan saya adalah motor.
Motor ini saya sangat sayang karena dibeli dari hasil uang tabungan. Motor ini diperuntukkan untuk dipakai ke sekolah dan membeli galon. Alasan saya memilih motor Mio M3 karena memiliki sayap di bagian depan motor sebagai penopang galon. Motor ini saya beli pada tahun 2022 bulan 4 dan di situ saya sangat senang. Saya sangat senang sekali. Motor ini membantu saya dalam banyak hal seperti sebagai kendaraan untuk ke sekolah, dan motor ini dapat dikatakan boros, namun saya tetap menyayangi. Sekian dari saya. Ya, oke, benda kesayangan adalah motor. Rata-rata mungkin di sini semua punya motor ya. Akan kecintaannya dia motor, makanya dia membuat dalam bentuk sebuah karangan teks deskripsi. Nah, sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Ekspresinya. Oh ya, ekspresinya bagaimana? Namanya Bu. 1. Berarti kurang. Apa sebabnya itu? Apa? Apa alasannya kalian angkat jempol cuma 1? Karena dia menilai memang di rumah. Mendeskripsikan memang di rumah. Ada yang lain? Ada yang lain itu jawabannya? Nah. Karena suaranya kurang besar dan kurang tepat. Ya, itu. Karena suaranya kurang jelas. Nah, sekarang kelompok 2. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karangan cerita botolku. Aku mendapatkan botol itu saat aku kelas 3 SD. Saat wali kelasku masuk mengajar, dia mempromosikan botol tersebut dan dia menunjukkan contohnya. Ada yang berwarna biru, ada juga yang berwarna merah. Tapi aku tertarik di warna merah dan aku membelinya. Dan sampai sekarang aku masih menjaga botolku dan aku masih merawatnya. Masalah botol. Bagaimana penilaian kalian? Yang kompak dulu ya. 1 jempol atau 2 jempol? Kasih naik semua di atasnya. Oh, 1. Berarti 50-50. Jempol yang 2 50, jempol 1 50 juga. Yang mengatakan bagus, apa rasanya? Ayo coba maju ke depan. Apa rasanya? Maju sini. Karena karangannya sudah banyak yang jelas. Karangannya sudah baik dan jelas katanya. Kalau yang kurang, ya, itu saja alasannya. Kurang besar lagi. Ini kan sudah baik pengeras suara, berarti harus kalian besar lagi suaranya. Nah, sekarang kelompok 3. Teks deskripsi benda kesayangan tentang botol air minum. Botol air minum adalah sebuah kontainer yang dipakai untuk membawa air, cairan, atau minuman lain untuk konsumsi. Pemakaian botol air minum membolehkan orang untuk membawa minuman ke suatu tempat lain. Botol air minum biasanya terbuat dari plastik, kaca, atau logam. Memiliki warna yang cantik dan gambar yang unik. Saya sangat menyukainya. Botol air minum karena bisa membantu menghilangkan kehausan ketika pergi ke tempat wisata atau ke sekolah.
Botol air minum juga. Nah sekarang bagaimana pendapat kalian atau penilainya? Jempol 2. Berarti bagus. Nah sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin membacakan hasil karangan saya, Benda Kesayangan, yaitu buku. Alasan saya suka dengan buku. Pintar. Perkenalkan, nama saya Adada Ismayanti, ingin membacakan hasil karangan saya, Benda Kesayangan. Benda kesayangan saya adalah buku. Alasan saya suka dengan buku karena buku adalah sebagai gudang ilmu. Setiap hari buku tidak pernah lepas dari saya karena buku merupakan benda kesayangan saya. Saya bisa seperti ini tahu semua dengan guru dan buku selalu menjadi pahlawan bagiku, dan karena buku aku bisa mengarang karangan seperti ini. Ya oke, bagaimana penampilan temannya yang kelompok 4? Oh turun, berarti kurang. Ibu kira kalian sudah bisa membuat sebuah karangan. Ini karangan sederhana masalah teks deskripsi. 4 kelompok sudah semua naik untuk mempresentasikan hasil karangannya. Jadi di sini intinya kalian sudah bisa membuat sebuah karangan yang berbentuk karangan teks deskripsi. Setelah kalian sudah mempelajari masalah karangan teks deskripsi, diharapkan di sini kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Apa tadi itu teks deskripsi? Coba lihat bukunya itu. Apa itu teks deskripsi? Tidak sampai kabar. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah ikut melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikannya. Kalau tujuan teks deskripsi artinya di sini kita menggambarkan suatu objek. Objek di sini mungkin kalian pernah mengunjungi suatu tempat pariwisata, misalnya Bantimurung, Bira. Bira itu terkenal dengan pasir putih. Kemudian setelah kalian sudah paham 1 dan 2 ini apa pengertiannya dan tujuannya, itu tadi kegiatan yang terakhir yaitu memperlihatkan salah satu benda kesayangan kalian. Kemudian kita tuangkan dalam sebuah karangan. Untuk materi hari ini sudah selesai atau mungkin ada yang mau dipertanyakan dulu tentang materi teks deskripsi? Oh ya, tidak ada. Pertemuan berikutnya masih tentang karangan
teks deskripsi. Ini hari kita membuat sebuah karangan. Minggu depannya atau pertemuan berikutnya adalah mengidentifikasi sebuah teks deskripsi. Oke, siap-siap untuk pulang. Bertemas, kasih mas semua barang-barangnya. Buku paketnya simpan di samping. Sudah masuk semua barang-barangnya dalam tas? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sebelum baca doa, Ibu berpesan kalian meninggalkan sekolah ini dengan tertib, tidak usah main-main atau singgah di rumah teman. Langsung ke rumah ya. Nah, ini kalian sudah lapar juga itu. Nah, sebelum kita meninggalkan ini kelas dan sekolah, alangkah baiknya kita berbaca doa agar apa yang kita lakukan ini hari berkah. Ya, silahkan dipimpin sama ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bersedia. 1, 2, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan tertib, jangan lupa bawa kembali buku paketnya ke perpustakaan. Ayo keluar satu-satu.